Panjalu Jayati, yang artinya Kadiri menang. Prasasti ini dikeluarkan sebagai piagam pengesahan anugerah untuk penduduk desa Ngantang yang setia pada Kadiri selama perang melawan Janggala. Kemenangan Kadiri atas Janggala ini disimbolkan sebagai kemenangan Pandawa atas Korawa. Pada tahun 1042 Masehi, Airlangga membagi kerajaannya. Awalnya, anak perempuan Airlangga yaitu Sanggrama Wijaya ditetapkan sebagai Mahamantri Ihono yang berkedudukan tertinggi setelah raja. Akan tetapi, saat tiba masanya menggantikan Airlangga, ia menolak dan memilih menjadi pertapa. Maka oleh Airlangga, Sanggrama Wijaya dibuatkan sebuah pertapaan di Puncangan, Gunung Penanggungan, bergelar Kili Suci. Nama asli putri tersebut dalam prasasti Cane yang berangkat tahun 1021 sampai prasasti Turun Hyang di tahun 1035 adalah Sanggrama Wijaya Tunggadewi. Kemudian, untuk menghindari perebutan kekuasaan, pada kisaran akhir tahun 1042, Airlangga membagi kerajaannya menjadi dua. Bagian barat kerajaan kemudian bernama Panjalu, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Kadiri, dan beribu kota di Daha. Diserahkan kepada Sri Samarawijaya, sedangkan bagian timur bernama Janggala, yang beribu kota di Kahuripan, diserahkan kepada Mapanji Garasakan, di mana dari Gunung Kawi ke utara dan selatan menjadi batas bagi dua kerajaan baru tersebut. Pada masa ini, nama Kahuripan telah lazim dipakai sebagai nama kerajaan yang dipimpin Airlangga. Berita ini juga sesuai dengan naskah Serat Calon Arang, yang menyebut Airlangga sebagai Raja Daha. Bahkan, Serat Nagara Kertagama juga menyebut Airlangga sebagai Raja Panjalu yang berpusat di Daha. Akan tetapi, masih tidak diketahui dengan pasti mengapa Airlangga meninggalkan Kahuripan. Adapun pendapat lain mengatakan Airlangga mundur dari tahtanya dan memerintahkan untuk membagi kekuasaan menjadi dua kerajaan melalui Empu Barada di tahun 1041 Masehi. Kedua kerajaan tersebut adalah Jenggala dengan ibu kota di Daha. Sedangkan Airlangga sendiri berada di ibu kota Kahuripan yang kemudian disebut Panjalu atau Kadiri. Menurut Serat Calon Arang, Airlangga pada mulanya bingung untuk memilih pengganti karena kedua putranya bersaing merebutkan tahta. Maka, mengingat dirinya juga putra Raja Bali, ia pun berniat menempatkan salah satu putranya di pulau itu. Gurunya yang bernama Empu Barada kemudian berangkat ke Bali untuk mengajukan niat tersebut namun mengalami kegagalan. Fakta sejarah juga menunjukkan bahwa Udayana digantikan oleh putra keduanya yang bernama Marakata sebagai Raja Bali, dan Marakata kemudian digantikan adik yang lain, yaitu anak bungsu. Di dalam Nara Kertagama, pembagian wilayah dilakukan oleh Empu Barada, tokoh sakti yang juga menjadi guru Airlangga. Empu Barada menyanggupi dan melaksanakan titah tersebut dengan cara menuangkan air kendi dari ketinggian. Air tersebut lalu berubah menjadi sungai yang memisahkan kerajaan Panjalu dan kerajaan Jenggala. Letak dan nama sungai ini belum diketahui dengan pasti sampai sekarang. Tetapi beberapa cerita rakyat berpendapat bahwa sungai tersebut adalah Sungai Lekso, di mana masyarakat sekitar menyebutnya Kali Lekso. Pendapat tersebut didasarkan menurut sisi etimologis mengenai nama sungai yang disebutkan oleh kitab Pararaton. Dalam prasasti Pamuatan yang dibuat pada 20 November 1042, Airlangga masih bergelar Maharaja, sedangkan dalam prasasti Gandakuti 24 November 1042, ia sudah bergelar Resi Aji Paduka Empungku. Dengan demikian, peristiwa pembelahan kerajaan diperkirakan terjadi di antara kedua tanggal tersebut. Mengenai kapan Airlangga meninggal juga tidak diketahui dengan pasti. Prasasti Sumengka yang berangkat tahun 1059 dan merupakan peninggalan dari kerajaan Janggala hanya menyebut Resi Aji Paduka Empungku dimakamkan di Tirta atau pemandian. Dan identifikasi tentang kolam pemandian yang dianggap paling sesuai dengan berita prasasti Sumengka tersebut adalah Candi Belahan atau Welahan di lereng Gunung Pananggungan. Pada kolam di candi itu ditemukan Arca Wisnu disertai dua dewi. Pada Candi Belahan ditemukan angka tahun 1049,
Namun tidak diketahui dengan pasti apakah tahun itu adalah tahun kematian Airlangga atau tahun pembangunan Candi Pemandian tersebut. Dan berdasarkan prasasti Puncangan yang berangkat tahun 1041, diketahui Airlangga adalah penganut Hindu Wisnu yang taat. Maka ketika patung tersebut dapat diperkirakan sebagai lambang Airlangga dengan dua istrinya, yaitu Ibu Sri Samarawijaya dan Ibu Mapanji Gerasakan. Sebagian peneliti berasumsi, setelah membagi kerajaannya, Airlangga lalu mundur dan menjadi pertapa dengan nama Resi Gentayu, seperti terdapat dalam Babat Tanah Jawi. Sedangkan menurut Serat Calon Arang, ia kemudian bergelar Resi Airlangga Jatiningrat. Namun, kemungkinan yang lebih dapat dipercaya adalah menurut prasasti Gandakuti yang berangkat tahun 1042, yang menyebutkan gelar kependetaan Airlangga adalah Resi Aji Paduka Empungku Sang Pinaka Catraning Buwana. Semasa hidupnya, Airlangga dianggap sebagai titisan Wisnu dengan lancana kerajaan Garuda Muka. Masa pemerintahannya kerajaan mengalami kejayaan. Airlangga pun mengadakan berbagai pembangunan untuk kesejahteraan rakyatnya. Pembangunan yang dicatat dalam prasasti-prasasti peninggalannya diantara lain: membangun Sriwijaya Asrama pada tahun 1036, membangun bendungan Waringin Sapta pada tahun 1037 untuk mencegah banjir musiman, memperbaiki pelabuhan Hujung Galuh yang letaknya di Muara Kalibrantas, dekat Surabaya sekarang, membangun jalan-jalan yang berhubungan daerah pesisir ke pusat kerajaan, meresmikan pertapaan Gunung Puncangan pada tahun 1041, dan memindahkan ibu kota dari Kahuripan ke Daha. Selain pembangunan fisik, Airlangga juga menaruh perhatian terhadap seni sastra. Pada tahun 1035, Empu Kanwa menulis Arjuna Wiwaha yang diadaptasi dari Mahabharata. Kitab tersebut menceritakan perjuangan Arjuna mengalahkan Niwatakawaca yang juga dianggap sebagai kiasan Airlangga ketika mengalahkan Raja Wurawari. Sri Bameswara, ayah dari Raja Jayabaya yang berkuasa antara tahun 1116 hingga 1135. Pada masa pemerintahannya berhasil mengupayakan pemersatuan kembali antara Kadiri dan Panjalu. Setelah Sri Bameswara, Jayabaya kemudian lanjut memerintah di sekitaran tahun 1135 sampai 1157 dengan gelar Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya, Sri Wameswara, Madusudana Awarata Nindita, Suhtri Singa, Paramakrama, Utunggadewa. Masa pemerintahan Jayabaya dianggap sebagai masa kejayaan kerajaan Kadiri. Peninggalan sejarahnya berupa prasasti Hantang dari tahun 1135, prasasti Talan tahun 1136, prasasti Jepun tahun 1144, serta Kakawin Baratayuda dari tahun 1157. Pada prasasti Hantang, atau biasa juga disebut prasasti Ngantang, terdapat semboyan Panjalu Jayati yang artinya Kadiri menang. Prasasti ini dikeluarkan sebagai piagam pengesahan anugerah untuk penduduk desa Ngantang yang setia pada Kadiri selama perang melawan Janggala. Kemenangan Kadiri atas Janggala ini disimbolkan sebagai kemenangan Pandawa atas Korawa, sebagaimana yang dimaksudkan dalam pembuatan Kakawin Baratayuda oleh Empu Sendah dan diselesaikan oleh Empu Panuluh. Selain Kakawin Mahabharata, Empu Panuluh juga menulis Kakawin Hariwangsa dan Gatot Kacasraya. Betapa susahnya